Job Fair, bursa kerja. Kita taunya ini event penting buat mencari pekerja dalam mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Nah, beberapa hari ini muncul kontroversi tajam soal efektivitas Job Fair, peluang nyata atau formalitas belaka. Yuk, kita diskusi soal ini. Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job Fair itu enggak. Job Fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Lagian aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang. Apa? Cari kerja masih offline itu apa? Ya udahlah. Semua udah online sekarang. Ya, itu tadi video seorang konsultan human resource yang jadi viral. Apalagi sekarang tantangannya apa-apa sudah serba online. Tapi coba kita dengerin dulu komentar para pencari kerja dan perusahaan soal efektivitas job fair. Kalau kendalanya sih pasti tunggu panggilan ya biasanya kalau gitu. Kalau misalnya udah berapa lama ikut job fair itu udah kisaran mau 2 bulanan gitu. Saya udah 4 kali ke job fair, bolak-balik ya nyari-nyari kerja ini kayak gini. Kendalanya apa sih Mas selama ikut job fair? Kendala sih kayaknya tidak ada, cuma paling kayak saya pribadi sih di CV yang harus dibenerin lagi mungkin. Mungkin butuh waktu aja sih untuk proses rekrutmennya gitu. Terus harus nungguin juga kan kayak misalnya untuk wawancaranya kapan, interviewnya kapan. Nah informasinya kita butuh waktu aja sih untuk bisa tunggu HRD menghubungi kita. Sebenarnya panggilan itu kita memang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan di outletnya gitu, tentang replacement atau kita buka outlet yang baru. Oke, itu tadi dari sisi pencari kerja. Lalu gimana pihak pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan yang membawahi dunia pekerjaan ini? Nah itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya, HRD siapa? Saya yakin sebagian sudah melihat reaksi keras Wakil Menteri Ketenagakerjaan soal pernyataan bahwa job fair hanya formalitas. Tapi saya tanyain juga ke Menteri Tenaga Kerjanya. Job fair itu hadir memang sebagai bukti kehadiran pemerintah. Jangan sampai ada isu terkait tentang formalitas, kemudian lowongannya sedikit, lebih kepada pencitraan dan seterusnya. Kita berharap itu tidak terjadi. Kalau tidak siap, tidak usah laksanakan job fair. Gitu ya. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita pilah. Makanya di beberapa hal itu, beberapa perusahaan langsung melakukan walk-in interview. Gitu ya. Apakah kemudian ada perusahaan yang formalitas? Ya, saya juga tidak bisa mengatakan tidak. Tapi saya yakin apa yang kita bangun sekarang tentu diapresiasi oleh perusahaan. Dan memang itu adalah satu kewajiban perusahaan untuk wajib lapor lowongan pekerjaan. Ya, terlepas dari gimana pun, job fair menggambarkan bagaimana sistem perekrutan tenaga kerja harus lebih efektif. Ingatkan kejadian awal Mei lalu di Bekasi saat sebuah event job fair berubah keos saking membludaknya pelamar kerja yang datang dan tidak diimbangi dengan kesigapan prasarana penyelenggaraan. Ya, job fair bukan satu-satunya sandaran. Meski nggak bisa dipungkiri juga, banyak yang berharap di tengah persaingan kerja yang semakin sengit ini. Cara konvensional seperti yang dilakukan di Bekasi itu kurang efektif menurut saya, kurang efisien itu. Karena mengumpulkan banyak orang kemudian ya berjubel seperti itu aja, prosesnya aja sudah setengah mati itu. Sebenarnya kan bisa lewat online. Kenapa dia harus melakukan seperti itu, konvensional seperti itu? Dan dia harusnya sadar kan bahwa pencari kerjanya cukup banyak. Diundang 1.000 datang berapa ribu itu kan. Jadi tidak efisien menurut hemat saya. Banyak sekali orang yang tidak bisa sampai ke meja HRD-nya mungkin. Dengan adanya teknologi online sekarang, itu bisa mengurangi pengangguran friksional karena orang bisa dengan punya HP, bisa mendapat informasi. Tapi kalau dengan caranya job fair seperti ini, kan orang di Kalimantan nggak tahu kalau ada job fair di Bekasi. Nanti kan menyebabkan pengangguran. Apa yang perlu dilakukan sebelum mereka pergi ke tempat job fair itu, mereka harus melakukan riset dulu sebelumnya. Ini perusahaan-perusahaan ini bonafide apa tidak? Dan kemudian mereka harus cek bagaimana itu prosesnya. Kemudian
Siapkan lamaran dengan baik, bisa dikustomisasi. Tanyakan langsung ke HRD sebelum mereka pergi ke job fair. Kan ada, tanyakan pada orang-orang tertentu. Kemudian juga kalau bisa cari informasi di forum-forum pencari kerja lokal. Kebutuhan pasar kerja harusnya bisa selaras antara pemerintah dan pelaku industri. Tapi balik lagi, gelombang PHK yang terjadi jadi cermin kondisi industri Indonesia sedang menghadapi tantangan berat. Gimana menurut kamu? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.